Bukan yang paling bahagia sore hari ini saya pribadi. Karena luar biasa Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah dirancangkan, luar biasa anugerah Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, beberapa hari sebelum almarhum dipanggil oleh Tuhan, Bapak Pendeta Dick Bensirait, ada dua permintaannya. Yang pertama, bersama-sama beliau akan ke Ngabang untuk peresmian STT Makedonia. Yang kedua, akan kunjungan ke Papua. Tapi Tuhan punya maksud yang lain. Belum tercapai kerinduan itu, almarhum sudah duluan berangkat ke surga. Tapi saya bersyukur sore hari ini yang tidak diduga-duga sama sekali, saya dan istri saya boleh sampai di sini. Karena almarhum Pendeta Dick Bensirait adalah merupakan sahabat saya. Saya bangga dan saya kagum dengan beliau, orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Maka sekali lagi saya bersyukur Tuhan berikan kesempatan yang indah sore hari ini. Dan saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita. Mohon maaf, mungkin tidak sesuai dengan temanya, karena saya juga baru tahu tema ini, tapi pasti ada hubungannya. Mari kita buka kitab kita dari surat Kolose pasal 1. Kolose pasal 1. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Hanya 2 ayat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sejak kami mendengarnya, kata Paulus, tentang jemaat di Kolose. Kalau kita baca dalam ayat yang keempat, itulah yang didengar oleh Paulus tentang orang-orang Kristen di Kolose. Dalam ayat 4 dikatakan demikian, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu dan semua orang-orang kudus. Maka yang didengar oleh Paulus tentang orang-orang Kolose adalah tentang iman. Berbicara tentang iman, ini menyangkut pengenalan kita akan Tuhan dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Jadi iman itu bukan sekedar agama, tapi iman itu menyangkut bagaimana pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Maka kalau ditanya kapan orang itu menjadi orang beriman, jawabannya satu: tatkala ia berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tatkala ia berjumpa dengan Tuhan. Saya dari kecil sudah dibaptis. Saya dibaptis tahun 67. Di sini tahun 69. Tapi baru menjadi orang beriman 10 Agustus 72. Jadi agama itu tidak menjamin kita iman. Tapi iman itu menyangkut bagaimana pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan inilah yang terjadi, inilah yang dialami oleh orang-orang di Kolose, yang menjadi satu kebanggaan, menjadi satu kesukaan bagi Paulus. Maka dikatakan apa? Sejak kami mendengarnya. Sekali lagi apa? Mendengar apa? Tentang iman. Paulus katakan apa? Kami tiada henti-hentinya berdoa, tidak putus-putusnya berdoa. Maka doa ini adalah doa untuk orang beriman. Doa ini adalah
Yang pertama adalah memahami kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Allah. Tahu kehendak Allah. Kenapa? Iman berarti sebuah pengakuan kita, saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi saya hidup bagi Tuhan. Amin jemaat. Karena katakan bahwa dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, tatkala Yesus mati bagiku, tatkala Yesus mati bagimu, tatkala Yesus mati bagi kita, Alkitab mengatakan apa? Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan. Maka itu saudaraku, untuk kita hidup bagi Tuhan, betapa pentingnya kita belajar memahami apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan kehendaki. Saya sampaikan ke saudara bahwa salah satu kebahagiaan kita, salah satu sukacita kita, salah satu pengharapan kita adalah tatkala kita tahu apa kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-12 dan 13, tatkala kita memahami kehendak Allah, tahu kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, maka Alkitab mengatakan orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan merisi bumi. Artinya apa? Ada sukacita, ada kebahagiaan. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi kita alami, tatkala kita belajar memahami kehendak Allah, ada ketenangan, ada ketenteraman, ada kebahagiaan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, ada satu sukacita. Maka itu jemaat Tuhan, bagaimana kita memahami kehendak Allah, bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Kunci yang pertama, kunci yang utama dan terutama, saya bisa memahami kehendak Allah, saudara bisa memahami kehendak Allah, hanya satu, itulah relasi kita dengan Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena Mazmur 25 ayat 14 kata, kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang akrab dengan Tuhan, baginya Tuhan menyatakan isi hatinya. Baginya Tuhan menyatakan isi hatinya. Dan jelas, membangun relasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu jelas. Saya pikir termasuk ikut tema kita tadi, hati yang bersih. Betul? Hati yang bersih. Hanya dengan hidup kita bersih, hidup kita suci, hidup kita kudus. Kalau Mazmur 25 ayat 14 dipakai istilah apa? Takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan bisa menikmati bagaimana akrab dengan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan bisa menikmati bagaimana indahnya bersekutu dengan Tuhan. Dan saya rasa semua kita sepakat. Berdasarkan Amsal pasal 8 ayat 13, takut Tuhan artinya apa? Benci dosa. Amin. Takut akan apa? Membenci dosa. Maka saudara, ini satu pertanyaan. Adakah kita termasuk orang yang takut akan Tuhan? Adakah kita orang yang takut akan Tuhan dalam mereka membenci dosa? Sebab dikatakan dalam Amsal pasal 8, saya ingin bacakan bagi kita Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Berbunyi demikian, Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kesongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Maka kita simpulkan, takut akan Tuhan artinya apa? Memiliki hati yang bersih. Kenapa Bapak Ibu? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa
segala dosa, segala kejahatan membuat kita terpisah dengan Tuhan. Dan kalau kita terpisah dengan Tuhan, tidak akan pernah kita bisa memahami apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita memahami kehendak Tuhan, wah luar biasa bahagianya hidup ini. Saya ingat pada waktu setelah saya tingkat 3 di sekolah teologi, sebelum masuk ke tingkat 4, kami praktik 1 tahun. Dan saya ditempatkan di sebuah jemaat yang menolak. Artinya tidak menerima saya. Karena apa? Saya sebagai orang Batak. Mereka tidak suka sama orang Batak. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itulah saya bergumul berdoa. Saya ingat waktu itu mentor saya namanya Pendeta Yusuf Atsumi. Saya katakan, Pak, apa saya tidak salah tempatkan di sini? Beliau hanya katakan apa? Cari wajah Tuhan. Temukan apa kehendak Tuhan. Tidak mudah, saudara. Dalam usia saya sangat mudah sekali. Tapi saya nikmati bahagia. Maka dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, jangan ada seorang pun di antara kita bodoh. Bodoh di sini bukan masalah akademik, bodoh di sini bukan masalah otak, tapi bodoh di sini masalah hati yang tidak memahami kehendak Tuhan. Hidup kita bahagia. Bagi semua anak-anakku di sini, masa depanmu belajar mengerti kehendak Allah, temukan kehendak Allah, hidupmu bahagia, hidupmu sejahtera. Yang kedua, apa yang jadi doa Paulus untuk jemaat di Kolose? Kita kembali ke firman Tuhan tadi dalam Kolose pasal 1 tadi. Hal yang kedua menjadi doa Paulus berdasarkan Kolose 1 ayat yang ke-9 bahagia ini. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengakui darah Yesus telah membasuh hidupku. Yang kedua, bagi kita semua saudara ini adalah hidup yang layak di hadapan Allah, hidup berkenan kepada Tuhan. Rasul Paulus sebagai orang yang sungguh beriman, Rasul Paulus adalah orang yang punya pengalaman khusus dengan Tuhan, memberikan satu pernyataan dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang, adakah kesukaan manusia itu kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia itu kepada Allah? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Tuhan. Maka hamba Tuhan itu artinya orang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin. Hamba Tuhan itu adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi itulah definisi hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya apa? Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak kita di sini hamba Tuhan? Berapa banyak kita hamba Tuhan? Dulu pengertian saya hamba Tuhan itu pendeta. Dulu pengertian saya hamba Tuhan itu majelis. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan waktu saya masih tugas di Manado. Dari mimbar itu dibuat di gedung besar, hamba Tuhan katakan demikian, tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Wah, pertama kali saya kaget. Itu ungkapan Stephen Tong. Tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Saya bingung. Tapi makin lama saya makin mengerti. Berdasarkan Galatia pasal 1 benar. Status hamba Tuhan itu adalah bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi walaupun engkau hanya sebagai pembantu, sebagai supir, sebagai tukang kebun, sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita berhak menyebut diri, aku hamba Tuhan. Amin. Siapapun kita, selama hidup kita berkenan kepada Allah, tiap saudara, tiap kita berhak dan tidak salah menyebut aku hamba Tuhan.
Dan jangan katakan pendeta. Ya, saya mengerti bahwa ada ungkapan seorang hamba Tuhan demikian, jadi pendeta gampang, tapi jadi hamba Tuhan tidak gampang. Betul ya? Zaman saya dulu susah sekali jadi pendeta. Saya selesai di Batu tahun 77, baru dipendetakan tahun 92. Kalau sekarang kan tidak tahu, kadang-kadang tiba-tiba pendeta, tidak tahu dari mana asal surga, tidak masalah juga sih. Tapi sekali lagi saya katakan, hamba Tuhan itu berdasarkan firman Allah, itulah orang-orang yang hidupnya layak di hadapan Allah, berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, tadi malam dalam KKR di GMI Haleluya saya katakan demikian. Apa sih yang kita perlu takutkan? Apa sih kita perlu khawatirkan? Bagi saya secara pribadi, hanya satu yang saya takutkan. Apakah saya bisa mempertahankan hidupku berkenan kepada Tuhan? Tidak ada saya takutkan yang lain. Jadi tahun ini umur saya 70 tahun. Tahun ini saya 50 tahun dalam pelayanan. Tidak ada sesuatu yang saya takutkan. Yang saya khawatirkan, yang saya takutkan, bisakah saya bertahan untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan sampai Tuhan nanti memanggilku? Karena Bapak Ibu, Alkitab sudah dengan jelas mencatat. Nanti kalau ada waktu tolong baca Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 26. Ada 4 janji Tuhan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, masa depan kita Tuhan jamin. Amin. Selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, masa depanmu Tuhan jamin. Masa depan anak-anakku semua di sini Tuhan jamin. Karena itu janji Tuhan. Yang kedua, selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, percaya tidak kekurangan mujizat, tidak kekurangan mujizat. Sebab Alkitab mengatakan tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan. Ingatkan tangan Tuhan berkata perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan yang ketiga, janji Tuhan, percaya tidak mati kelaparan, tidak meminta-minta roti. Saya bersyukur sebagai hamba Tuhan, 50 tahun dalam pelayanan, saya menikmati bagaimana cara Tuhan memelihara. 40 tahun kami dalam pernikahan. Di sini ada istri saya. Mohon istri saya bangkit dulu. Ini wanita yang tercantik Tuhan berikan kepada saya. Ini juga sahabat Ibu Bekta. Ini paling dekat dengan Ibu Bekta. 40 tahun kami dalam menikah, belum pernah kami merasakan apa namanya kekurangan. Kami tahu menikmati cukup. Menikmati cukup. Dan kami bersyukur punya 3 orang anak. 3-tiganya Tuhan berkati. Dulu pertama kali anak saya lahir, yang saya pikirkan bagaimana nanti masa depannya, bagaimana sekolahnya, bagaimana studinya. Tapi saya bersyukur dari 3 anak kami, semua Tuhan berkati. Mereka bisa sarjana, mereka bisa S2 dan dipakai oleh Tuhan. Yang kebanggaan saya, mereka dipakai oleh Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan apa? Tidak minta-minta roti. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, anak cucu kita bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat. Amin. Anak cucu kita bukan hanya berkat, jadi berkat. Maka Alkitab mengingatkan kita sore hari ini. Permohonan Paulus, permintaan Paulus, harapan Paulus, kerinduan Paulus untuk jemaat Kolose, hidup layak di hadapan Allah, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Perhatikan apa? Dalam segala hal. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidup kita sepenuhnya, hidup kita seutuhnya telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Amin. Hidup kita seutuhnya, ingat, telah ditebus oleh darah Yesus. Maka itu menyambut seluruh segi hidup kita, pastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan apa?
Uang telah dibayar dengan lunas. Ingat saudara ini, iman kita mengingatkan kita, saya telah ditebus oleh Tuhan dengan tunai, dengan lunas. Dan sekali lagi saya katakan, percayalah, tidak ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Khusus sebagai anak semua di sini, percaya masa depanmu Tuhan jamin. Amin. Masa depanmu Tuhan jamin. Bahkan saya menyaksikan lebih dari yang kita pikirkan Tuhan buat. Lebih. Dulu saya pikir waktu anak saya tiga-tiganya perempuan. Waktu anak pertama saya tanya, Pak, apa syaratnya calon suami? Saya katakan syaratnya hanya satu, ia mengasihi Tuhan. Ia mengasihi Tuhan. Karena saya percaya kalau ia mengasihi Tuhan, berkat-berkat lain pasti mengikuti. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan berdasarkan 1 Korintus pasal 2 ayat 9, yang lainnya Tuhan tambahkan kok. Yang ketiga, apa yang bisa jadi doa Paulus? Masih ayat 10 bagian B dari Kolose pasal 1, berbunyi demikian, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan benar tentang Allah. Perhatikan apa? Memberi buah. Kata memberi buah adalah hidup yang berdampak, hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Yang sering kita kenal apa? Hidup jadi berkat. Amin. Hidup jadi berkat. Dan kalau ini menjadi fokus hidup kita, sebagaimana Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22, Paulus katakan apa? Jika aku masih harus hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Sekali lagi, memberi buah apa? Hidup kita berdampak. Anak-anakku semua dalam hidupmu berdampak. Bulan yang lalu, saya istri saya, kami dalam pelayanan ke Pulau Buru. Pasti banyak saudara tidak tahu Pulau Buru. Pulau Buru itu, kalau kita dari Jakarta 3 jam terbang ke Ambon, dari Ambon lagi naik kapal 9,5 jam. Lalu dari kapal itu turun, naik mobil lagi 4 jam, baru tiba di lokasi, di mana salah satu asrama yang sudah 7 tahun kita bina, anak-anak di asrama. Di situ semua masih animisme, tidak ada satu pun orang beragama, tidak satu pun Kristen. Orang yang buta huruf, orang yang tidak tahu bahasa, jarang mandi dan memang tidak ada air, tidak ada listrik. Walau untuk beli supermi pun tidak ada. Untuk beli super misalnya itu harus setengah jam naik sepeda motor. Dan di sanalah hamba Tuhan kita ditempatkan. Waktu dia di depan saya dipukul, bahkan diancam untuk dibunuh. Saya tanya dia, Pak, bagaimana Pak? Apa sebaiknya Bapak pindah? Dia katakan, jangan Pak, kecuali Tuhan pindahkan saya di sini. Karena katakan apa? Dia pegang Filipi pasal 1:5, dalam keyakinan ini taulah aku sekarang, aku akan tinggal dengan kamu, aku akan tinggal bersama-sama kamu, supaya kamu bersuka cita. Jadi berkat. Dan puji Tuhan, setelah 7 tahun tim kita pernah di sana, puji Tuhan, bulan lalu saya ke sana untuk baptisan yang ketiga kali. Puji Tuhan, memberi buah, hidup berarti. Dan saya sampaikan ke saudara, tidak ada hidup yang lebih berarti selain hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih berarti selain hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka itu sebagai orang beriman kepada Tuhan, ingat, dimanapun Tuhan hadirkan kita, pastikan kehadiran kita berdampak. Amin. Dan ini luar biasa bahagianya. Saya katakan tadi, saya bahagia saudara, wah luar biasa, saya bisa berdiri di sini. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Tujuan hidup kita. Jadi saudara di asrama, saudara di kelas, saudara di kantor, dimanapun kita berada, mari kita ingat
ingat Filipi pasal 1:25. Imani, yakini bahwa Tuhan menempatkan kita di situ. Bukan sekedar untuk mengejar karir, bukan sekedar untuk belajar, bukan sekedar untuk menuntut ilmu, tapi kadang kita berdampak. Dan saya percaya betapa luar biasanya di sekolah Kristen Makedonia. Dari sekian ratus anak-anak yang Tuhan kirimkan ke sini, pastikan engkau tidak hanya mendapat ilmu, tapi memberi buah. Termasuk untuk semua staf, termasuk semua teman-teman sekerja. Wah, bahagia. Saya katakan bahwa salah satu rahasia bahagia hidup ini adalah hidup kita dipakai oleh Tuhan. Maka itu satu hal yang saya belajar. Selama Tuhan masih pakai kita menjadi alatnya, bersyukur. Amin. Selama kita dipakai untuk menjadi alatnya, bersyukur. Karena itu suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka 3 catatan yang saya sampaikan sore ini kiranya menjadi berkat bagi sekolah Kristen Makedonia, bagi STT Makedonia, bagi semua kita yang ada sore ini. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Amin. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Berjuang memahami kehendak Allah, berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah, berjuang untuk hidup kita berdampak dan menjadi berkat. Puji Tuhan, hidup seperti itu pasti bahagia, 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 dan pasti